Oke, sebenarnya Al-Quran ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad, Bang? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Al-Quran perkataan Ya. Allah. Tapi di situ dari perkataan Allah sendiri dia menunjukkan kepada Tuhan yang lain, Bang. Oh, kenapa bisa Sebenarnya kayak gitu? Allah, iya Bang, karena sebenarnya Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain aku, tapi di situ Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Oh, iya, iya. Dia yang dimaksud di sana siapa? Itu Bang, itu saya tidak tahu Bang, makanya saya tanya, itu maksudnya siapa? Kepada Tuhan yang lain atau kepada siapa itu? Oh, iya, iya, Pak. Bagus juga pertanyaannya ini. Karena kalau kalimat syahadat kan, syahadatnya manusia itu kan tiada Tuhan selain Allah. Itu kan betul, iya kan Bang? Tetapi Allah sendiri berkata tiada Tuhan, tiada Allah selain Dia. Nah, Dia di situ siapa itu Bang? Putus-putus, siapa yang putus-putus ini? Oke, baik. Saya kasih analogi dulu ya supaya kita paham dengan mudah bagaimana memahami Al-Quran itu ya. Sekarang begini. Ketika kemudian ada orang yang bertanya kepada saya atau berbicara kepada saya bahwasanya dia datang kepada saya kan, apakah Anda yang bernama Sensei? Ya, saya Sensei. Ya, terus orang ini berbicara tentang Bang Suma. Maka saya mengatakan kepada orang tersebut, ya, Bang Suma itu orangnya penyabar. Dia baik kepada siapapun. Sedangkan saya berbicara dengan menggunakan kata dia kepada oknum orang lain yang sedang membahas dan sedang ingin saya pahamkan tentang Bang Suma. Apakah boleh saya mengatakan aku itu adalah orang yang baik? Atau saya mengatakan dia, Bang Suma itu adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena orang yang datang bertanya kepada saya, yang dia tahu adalah sensei. Dia taunya saya ini sebagai guru bela diri. Dan dia berbicara sedang membahas tentang Bang Suma. Nah, apakah sensei yang adalah guru bela diri dan dia yang dimaksud sebagai Bang Suma itu beda oknum? Tidak, satu oknum saja. Nah, Allah kemudian mengatakan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kenapa Allah mengatakan itu? Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah. Bang Suma menyatakan, sensei menyatakan bahwa yang dimaksud dengan oknum yang disebut Bang Suma itu adalah sensei itu sendiri. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah kemudian menjelaskan tentang dirinya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan gini, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku. Jadi kami, dia, aku itu adalah oknum yang satu, berbicara mengenai dirinya sendiri. Contoh, misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi, dikatakan di dalam Yesaya 41 nomor 4 misalnya, dikatakan anihu, akulah dia, akulah dia. Bagaimana ceritanya kemudian ada pernyataan fe'et akhorinim, yang kemudian anihu, akulah dia, akulah yang kemudian itu. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil dan bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan, akulah Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia, aku tetap dia. Berarti Tuhan sedang berbicara tentang dirinya yang disebut dia. Sama seperti di Al-Quran. Makanya Al-Quran menarasikan begini.
siap. Sebelum kita melebar Bang, karena pernyataan di situ bukan bersifat apa ya, dia menyatakan bahwa di situ dia bersaksi. Kayak contoh, saya berikan contoh, nama saya Kores. Nama saya Kores. Kores bersaksi, tiada orang selain Kores. Itu selain aku Kores gitu Bang. Maksudnya begitu. Kores bersaksi, tiada orang selain aku Kores. Jadi maksud di situ Allah kenapa menyatakan bahwa sebenarnya Allah menyatakan tiada Tuhan selain aku. Nah di situ benar itu. Oke, saya jawab sedikit lagi. Boleh saya nambahin sedikit? Tolong dibesarin, host. Tolong dibesarin. Ini ada 2 Yesus ya. Coba. Ini ada 2 Yesus berarti. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia. Ya di sini siapa? Yesus. Yang ngomong Yesus, berarti ada 2 Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nyanyi siapa? Yesus. Berarti ada 2 Yesus. Bang, konsep kekristenan apanya? Itu bukan mengenal tentang kalau Yesus itu adalah nama dari manusia, dari seorang Sang Maha Kuasa yang berubah wujud menjadi manusia yang diberi nama Yesus itu Bang. Nah, bukan ini kan berarti. Yesus ngomong nih. Yesus kan ngomong sama seperti engkau Tuhan telah memberikan kepadanya. Nya siapa di situ? Nya siapa? Yesus di situ. Yesus. Yang ngomong siapa? Coba Abang baca baik-baik Bang. Kita semoga Abang jangan melebar Bang, karena ini enggak melebar, ini ngasih contoh, jangan ngeles, ini ngasih contoh. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti ada 2 Yesus. Bang, kita konsep Kristen itu jelas. Kita konsep Islam juga jelas, Bang. Bang, gini. Konsep kalau Abang gini, saya kasih tahu bentar. Itu sudah melanggar tauhid, Bang. Nah, karena tauhid apanya yang tidak jelas? Gini, oke saya jawab. Saja satu pribadi. Gantian ngomong. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar loh. Gantian ngomong. Jadi konsep Islam itu jelas, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi di Islam tidak ada namanya 2 Tuhan. Ketika Allah memakai kata dia untuk dirinya, dia juga. Artinya Allah itu sedang menunjukkan kekuasaannya. Gitu loh. Paham? Iya. Bang. Nah, kalau kamu masih ngotot, berarti di sini ada 2 Yesus. Tidak, Bang. Lanjut lagi Juma. Bukan. Kalau ada 2 Yesus di situ berarti ada 2 manusia. Tidak, Bang. Kita berbicara tentang Tuhan yang tauhid dalam Islam itu. Nah itu, kalau Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu tahu. Karena kita Tritunggal, Bang. Jadi kita mudah menjelaskan tentang Tuhan kita. Nah kalau ketika berarti kalau di Tritunggal itu ya, menyatakan bahwa jadi kalau Tritunggal itu ada 2 Yesus gitu. Tidak, satu Tuhan tapi memiliki 3 pribadi, Bang. Satu 3 pribadi. Oke, 3 pribadi. Yesus ada 2. Kita jangan melebar, 1, Bapa 1, 4 berarti. Konsep tauhid dalam Islam, Bang. Konsep itu yang masuk di surat 3 ayat 18 itu. Sekarang begini. Atau bagaimana, Bang? Sekarang begini, dengarkan saya, pasang kepala, jangan sampai gepeng kepalamu. Dengarkan saya. Oke, dengarkan saya. Sekarang kalau saya mengatakan tentang gimana menjelaskan anak Pau yang gini, kalau saya sedang menjelaskan kemudian tentang sosok yang bernama Bang Suma, saya menjelaskan nih tentang sosok Bang Suma, apakah kemudian saya bukan Bang Suma?
Kalau berkata dia itu berarti itu masih Bang Suma atau tidak? Masih dengarkan narasinya. Ketika Bang Suma mengatakan Bang, dengarkan Bang Suma narasinya makhluk gepeng, dengarkan narasinya wahai makhluk gepeng. Ketika saya bercerita tentang seorang pemilik akun bernama Bang Suma dan saya mengatakan dia itu orangnya juga kerja sebagai bankers. Ketika saya menjelaskan nih kepada orang yang bertanya kepada saya tentang Bang Suma, lalu saya mengatakan bahwa Bang Suma itu selain sebagai apologet, dia juga adalah seorang bankers. Agar Anda tahu. Oke? Nah, apakah saya sedang membahas tentang oknum lain atau sedang membahas tentang diri saya dengan menggunakan kata dia? Membahas tentang pribadinya Bang Suma, Bang. Bukan membahas tentang kelebihannya Bang Suma. Tapi tidak. Saya menggunakan Allah di situ Allah berbicara. Ini sedang berbicara berbicara mengenai dia. Ini sedang berbicara mengenai dia. Kata dia aja kan yang Anda permasalahkan? Iya. Oke? Ini berbicara tentang kata dia saja kan. Nah, sekarang boleh tidak? Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Dengarkan saya makhluk gepeng. Makhluk kerdil, dengarkan saya. Dengarkan saya, wahai makhluk gepeng. Atau Anda turun. Istighfar, Bang. Turun. Orang goblok kayak gini turunkan. Orang idiot. Turun. Bodoh. Astagfirullah, turun. Kamu ke gereja, cebok air 1 sendok setelah turun. Bodoh, lu kamu bandel. Jelaskan ini. Kamu bodoh. Tauhid itu hilang, konsep tauhid hilang, serius. Saya sudah menjelaskan. Sekarang begini, kalau Anda dengarkan saya, Bahlul, dengarkan saya. Udah saya turunin. Sudah ditanya, udah disampaikan. Oke, saya bisa mengatakan tentang Bang Suma dengan mengatakan dia. Tergantung saya menjelaskan kepada siapa, monyet. Oke? Saya bisa mengatakan dia ketika berbicara mengenai Bang Suma. Ketika ada orang yang datang kepada saya bertanya tentang Bang Suma dan saya ingin menjelaskan tentang Bang Suma, maka saya mengatakan dia Bang Suma itu orangnya seperti ini. Dan yang Anda maksud dan Anda yang ceritakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Akulah dia. Ketika ada orang bercerita tentang Bang Suma itu pakai masker, dia orangnya kayak gini dan seterusnya. Lalu saya menjawab, akulah dia. Aku bersaksi tentang apa yang kamu ceritakan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Oke? Tidak ada Bang Suma selain Dia. Siapa Dia? Ya aku sendiri. Ketika ada orang bertanya, Bang Suma itu seperti ini, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, orangnya dan seterusnya. Maka saya mengatakan, tidak ada orang yang kamu ceritakan seperti itu kecuali Dia. Dialah itu, Bang Suma yang kau ceritakan itu. Yang kau katakan bahwa kepalan tangannya ada bekas tumbukan kepala gepeng. Nah, itulah dia orangnya, Bang Suma. Oke, saya sedang menjelaskan nih orang yang sedang diceritakan nih, bahwa ketika orang menjelaskan tentang sosok pribadi, dia memiliki tinggi 170, kulitnya hitam, rambutnya keribu, matanya sipit, tinggalnya di Makassar, usianya sekian tahun, dan seterusnya. Maka saya katakan, akulah dia. Tiada Tuhan, tiada Bang Suma. Kenapa gepeng? Kenapa ngamuk? Kenapa ngomong kosong gimana? Jangan bawa agama. Jadi ketika diam dulu bro, diam dulu. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ya sama seperti ketika yang saya terangkan tadi. Bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, siapakah yang melakukan pekerjaan semua itu? Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua pekerjaan itu? Dia.
yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Ya sama, anihu, akulah Dia. Sama ketika saya mengatakan Bang Suma itu adalah dia yang kamu ceritakan, dan dia yang saya maksud itu adalah aku sendiri. Aku sendiri. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas ketika saya mengatakan bahwa Allah mengatakan dirinya kami, mengatakan dirinya dia, mengatakan dirinya aku, itu tergantung konteks. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tadi katanya kami, la ilaha illa huwa, atau la ilaha illa ana. Sama aja, berbicara tentang dirinya, ya, berbicara tentang dirinya. Ya, saya kira sudah jelas, kecuali memang kepala gepeng permanen, maka Anda tidak paham. Jadi Bang Suma ketika menjelaskan tentang dirinya, dia bisa menceritakan tentang dengan mengatakan kata dia. Bisa. Bisa. Seorang presiden mengatakan tentang dirinya dan menggunakan kata dia, bisa, tergantung konteks. Saya juga demikian, bisa berbicara mengenai Bang Suma dengan menggunakan kata dia, itu juga bisa, tergantung konteks. Seperti itu ya, supaya Anda semuanya bisa waras dan meninggalkan kegilaan permanen. Demikian. Saya perhatikan selama ini gini Bang Juma, bahwa mereka ini mencari sesuatu data atau di Al-Quran itu untuk mempersulit dirinya sendiri, menanyakan tidak mengerti, berpendapat sendiri begitu. Jadi memang cenderung ingin mencari kesalahan Al-Quran karena keterbatasan akalnya. Mestinya memang kalau benar-benar orang ingin belajar itu, pelajari yang mudah saja dulu. Seperti kalau yang sering diajarkan Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain, laisa kamislihi syai'un, atau surat Al-Ikhlas, kan begitu jelas, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah termencet dalam pikiran mereka, apapun yang ditemukan nanti, hal-hal yang membingungkan yang perlu keilmuan untuk mempelajari itu, dia rasa bersandar kepada hal yang mudah. Tapi ini enggak, hal mudah ditinggalkan, mencari hal-hal yang sulit, mempersulit diri sendiri, bertanya, kemudian dia enggak mendengarkan jawaban, tetap termenset dalam pikirannya. Itulah yang dimaksud tadi, orang-orang yang sok tahu, tidak mau mendengarkan. Bahkan dia lebih pintar Al-Quran daripada umat Islam. Ini yang terjadi selama ini. Pendapat Bang Juma apa sama dengan saya? Silakan. Aku nggak didengar Banyu signalnya. Apa? Saya nggak ada suara ya? Oh, astagfirullah. Ada suara nggak sih saya nih? Ada Kanda, aman. Oh, aman ya? Iya. Banyu kali nggak mendengarkan aku ya? Jangan-jangan ada yang lagi telepon Bang Suma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini memang yang terjadi demikian ini. Ini pola-pola orang-orang yang ya kita bisa membedakan. Pola-pola orang ingin memang belajar, pola-pola orang ingin menjatuhkan, tapi dia sendiri nggak paham. Jadi maju ke medan laga, dia bawa sendok. Nggak bisa lo taklukkan musuh kalau hanya bawa sendok. Itu kan buat makan gitu. Maju ke medan laga itu perlu strategi. Di samping keilmuan ya peralatan juga perlu gitu. Tapi sekarang ini ya kita lihat metode-metode mereka itu maju ke medan laga dengan modal nekat. Gitu ya, pergi ke sawah ya bawa sendok, tidak bawa cangkul. Itulah. Makanya teman-teman siapapun di luar sana kalau ingin belajar Islam itu ya step by step.
Ya perlu keilmuan begitu. Nah kami aja di sini nggak semua bisa menjelaskan seperti apa yang dibawakan oleh Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain gitu. Kita aja Muslim dari lahir nggak so tahu, gitu loh. Itu kira-kira metodenya lah kalau ingin belajar. Jadi kita bisa membedakan yang mana orang yang mau belajar, yang mana orang yang sok tahu dan memberikan statement bukan pada dia bukan ahlinya begitu. Baru dia belajar di sekolah SD langsung mengalahkan dokter ingin praktek. Ya, ya pasien yang mengalami musibah lah. Kayak gini-gini lah yang terjadi. Itu teman-teman. Mudah-mudahan dimaklumi ya. Kira-kira begitu yang terjadi selama ini. Apa boleh buat? Tapi kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh mundur. Serangan apapun yang lu bawa, ya insya Allah kita akan bisa mengkanternya dengan baik tentunya. Siapa lagi? Pasien, silakan. Giliran kena kick balik, hal yang sama diberikan datanya, misalnya tadi Pak Desugi memberikan data begitu ya. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Sore. Ya, ini saya sebenarnya mau titip pesan sih. Ada Muslim apa? Kristen? Oh, alhamdulillah saya Muslim Bang Handi. Ini penggemar berat Bang Handi nih saya. Tapi kok namanya kayak gitu Bang? Enggak, ini buat ini saya sebenarnya ini loh Bang Handi, kesal lihat komal-komalnya orang Kristen itu loh. Halo. Dari kekesalan Bang, nggak usah ditonton. Satu. Iya, masalahnya gini loh, saya mau pesan sama teman-teman Muslim yang misalnya fakir ilmu, ya jangan sosokan naik lah. Malah yang ada itu mempermalukan diri sendiri sama mempermalukan Islam gitu loh Bang. Maksud Anda untuk ingin mengkanter, tapi ini malah Anda mempopulerkan loh, serius, bikin semakin populer mereka. Iya. Begitu. Iya. Maaf Bang. Ya terus terang saya ngefans jadi sama, orang-orang sama Bang Handi ini. Wah ini saya suka kalau tanya-tanya itu. Iya Pak. Kesonkanya ada agak noise Bang, nanti ganti Bang ya. Biar saya bisa record itu mantap suaranya Bang Handi ini. Nanti kalau ada teman-teman kita yang baru bergabung terus memakai nama itu terus dibicarakan, nanti teman kita penasaran ikut lagi cari dia kan gitu. Ya siap. Itu sih. Salam satu Tuhan Bang dia. Assalamualaikum. Iya betul Bang. Ganti aja namanya. Kalau bisa di blacklist orang-orang yang kayak begitu gitu loh. Oke mantap Bang. Supaya nggak muncul lagi di depan mata kita. Oke. Karena membuat semakin kacau gitu loh. Oke. Ya sip. Makasih ya Bang. Sama-sama Bang Andi. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya himbau juga kepada teman-teman Muslim ya, hindarilah nonton itu kayak channel-channel orang sebelah, nggak ada gunanya loh. Apabila muncul di beranda skip aja udah, supaya nggak nongol lagi gitu. Ya, kecuali punya keilmuan, punya channel YouTube misalnya, diambil beberapa bagian, dikantar, diluruskan. Nah, itu namanya konten kreator. Gitu ya. Tapi kalau selama ini saya perhatikan ini ya, nonton terus kemudian kasusnya dibawa ke saya. Bang Handi kok jadi begini ya? Saya tadi habis nonton ini begini gitu loh. Nah, kenapa jadi cari masalah terus kita disuruh memecahkan masalah itu gitu? Bukankah dia area publik seperti ini gitu, kita bersama-sama kan udah sering dibahas gitu. Itu ya. Mencari masalah, menonton channel-channel sebelah, kemudian dia marah-marah begitu, membuat kesimpulan, videonya dikirim ke saya, disuruh menanggapi. Ya, kalau ditanggapi satu-satu gimana ceritanya gitu ya. Nah itulah, jadi kalau ingin mereaksi suatu video, lebih baik bikin konten YouTube saja, channel YouTube, di sanalah tempatnya, biar ada orang teredukasi. Sebagaimana yang sering kita lakukan, itu namanya reaksi. Dia beraksi, kita reaksi gitu loh. Kita luruskan ya, konten-konten kita banyak di sana. Gitu. Kira-kira gitu ya. Janganlah memberikan kami pekerjaan terlalu banyak begitu. Karena di area seperti ini, di Komal sahabat Bang Juma,
Ya, sering kita edukasi kok. Buat apa menonton gitu. Dan semua terjawabkan kok. Jadi hal-hal yang aneh yang Anda tonton, mendiskreditkan Islam, menista, menghujat itu, kita udah jawab tiap hari gitu. Dengan adanya diskusi ini, itu jawabannya. Memang secara poin per poin sih mungkin enggak, tapi kalau secara makronya Anda bisa menyimak bahwa apapun yang mereka lakukan itu pasti keliru total, itu nggak ada benernya. Namanya memang yang kan ingin Islam itu jelek kan gitu, itu intinya. Jadi tolonglah saling berbagi. Nah, yang paling penting adalah kalau menemukan hujatan, dia monolog, rekam aja tuh video. Seperti kejadian si Uti Watimena kemarin. Ya, langsung rekam, kasih ke kami timnya gitu ya. Itu, tapi rata-rata teman muslim itu naik. Dia monolog di atas, dia naik meluruskan ilmunya nggak mumpuni. Jadinya mereka jadi nggak monolog, jadinya diskusi gitu. Jadi yang menyelamatkan mereka itu ya saudara kita muslim juga sih. Kan sudah dihimbau. Biarin aja gitu loh, nggak usah didengerin. Karena sesuatu yang kita nggak denger itu, kita nggak memberikan reaksi. Itu lebih baik buka aja itu ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Hadi Hidayat, Bahasa Lama, semua Ustadz menis itu dengerin, adem gitu. Atau kalau enggak dengerin diskusi lintas agama. Nah kalau dengerin orang sebelah ya jangan harap Anda mendapatkan ilmu, tapi menusuk hati Anda pasti Anda marah. Dan cenderung makan korban. Korban apa ya? Kadang-kadang lempar HP lah, ngomelin istri di rumah, lupa waktu, marah-marah melulu. Akibatnya apa? Akibat perbuatan sendiri gitu. Untuk itu kita sering himbau nih, sepikan aja komal-komal mereka, jangan ditonton. Itu bentuk penolakan. Saya ulang ya, sepikan komal-komal yang kayak gitu, itu bentuk penolakan. Kalau udah sepi mereka juga akan mati suri kok. Bukan lagi mati suri, mati permanen. Sudah banyak channel-channel seperti itu yang kita bikin mati selamanya gitu. Alhamdulillah umat Islam banyak teredukasi. Mungkin yang baru-baru juga belum tahu ya. Tiap hari kita edukasi. Kalau sudah tidak ada penontonnya, kalau sudah tidak ada support, ngapain dia ngoceh terus? Cuman 20 orang, 30 gitu. Yang bikin rame sampai 200, 300 bahkan 1 kilo lebih itu umat Islam yang masuk. Umat Islam yang masuk. Nah, kunjungan Anda di sana itu terbaca sebagai pengunjung, tidak dilihat maksud Anda apa. Tapi terpantau sebagai pengunjung dan direkomendasilah di situ bahwa channel dia atau komal dia mendapatkan respon dari netizen. Gitu loh. Nah, untuk itu masih mau ke Anda berjamaah sama mereka, tawuran di live chat di bawah, itu Anda termasuk pengunjung. Gitu loh. Nah biarkanlah orang-orang yang berpengalaman, yang sering diskusi, kita jadwalkan. Mereka kita undang, dia nggak mau kok, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Ya mereka memang ahlinya membuat strategi perangkap agar umat Islam yang baru-baru terperangkap. Contoh dulu si Mikana. Dulu di awal-awal dia nongol, ya, yang bikin rame channelnya adalah umat Muslim. Setelah kita edukasi, alhamdulillah sekarang udah apa? Udah turun jatuh total begitu. Nah giliran udah jatuh total, si Mikana udah mulai keluar kandang, masuk di rumah Nyuma. Habis itu gitu ya, selesai kabur umat Islam mengikuti dia. Itu strategi, namanya strategi licik gitu ya. Nah untuk itu jangan termakan fitnah-fitnah strategi licik kayak gitu. Itu namanya ibarat kata itu black campaign gitu ya. Gak bagus itu. Kalau kami enggak umat Islam di sini buka room, ayo naik silakan diskusi, nggak ada ya kita kajian. Alhamdulillah penontonnya tetap steady gitu, steady 1.000 lebih, kadang 5.000 gitu dan seterusnya. Apalagi kalau ada Bang Juma, ada Kores, ada Pak Desugi, ada Bunda Rahma dan lain-lain kan gitu. Itu ya himbauan teman-teman, sekali lagi mohon dengan sangat, apabila muncul di beranda apapun itu
Ini nggak usah dinonton, di skip aja udah. Jadi nggak ada masalah tuh. Nah, gitu. Carilah komal-komal muslim, naik ke atas. Kalau ingin bertanya silakan, salam salim. Kita lebih adem. Lebih adem gitu loh. Biarkanlah orang-orang yang sering diskusi sama mereka yang menghadapi gitu. Apakah Anda setuju semua di bawah? Kalau kita sepikan komal mereka, setuju apa tidak? Semuanya Oke, terima kasih, setuju semua. Nah, cara untuk sepikan mereka jangan dikunjungi. Jangan dikunjungi. Karena bentuk kunjungan kita itu bentuk support buat dia. Itu kira-kira himbauannya. Terima kasih, setuju semua. Masya Allah. Itu artinya masih satu komando nih semua. Saudara-saudaraku muslim. Saya persilakan teman-temanku semua, sahabat sekalian yang saya hormati gitu. Kunjungilah channel-channel muslim. Ya, mari bersatu. Kalau di YouTube banyak kok ceramah-ceramah edukasi yang baik. Ngapain dengerin kayak gitu-gituan? Kalau ingin lintas agama, channel-channel ada Zulkifli Mabas, ada Andi Slebes Channel, ada Trium Command Center, ada Sugi Kristologi Reaksi. Itu aja yang ditonton. Bagaimana perdebatan kita? Jangan didengerin di room dia sendiri. Pasti Anda nggak mendapatkan apa-apa. Kecuali apa? Emosi. Merugikan diri sendiri. Gitu. Kira itu edukasi, mudah-mudahan tetap kita bersatu. Sekali lagi, sepikan komal-komal mereka. Komal sampah ya mereka itu. Mereka ini kalau tidak menjual fitnah, tidak menjual kebohongan, apa yang mau dijual? Saya ulang, kalau tidak menjual fitnah, menjual kebohongan, menjual hujatan, apa yang mau dia jual? Konsep ketuhanan yang mau dia jual? Konsep ketuhanan yang akan dia jual, temannya sendiri yang akan menghajar dia. Saya ulang ya, konsep ketuhanan yang mereka jual, temannya sendiri sesama dia yang saling cakar-cakaran. Bagaimana mau ekstern? Ya, internnya aja belum kelar-kelar gitu ya. Apalagi yang mau jual? Proses pewahyuan, mereka sendiri belum sepakat seperti apa proses pewahyuan itu. Apalagi yang mau dia jual? Mengenai Nabi, Rasul, dan seterusnya. Kagak bisa mereka menjelaskan. Apa yang mereka bawa? Setelah tidak ada yang bisa dijual, apa yang dia jual? Kebohongan, fitnah. Supaya apa? Umat Islam masuk untuk meluruskan terperangkap. Itulah mereka caranya. Licik plus licik. Masih mau kau datang besok? Itulah yang dijual-jual mereka. Untuk itu teman-teman, mari kita mempunyai filter dalam diri kita dalam bermedia sosial. Ya, kita punya filter dalam menyikapi diri kita. Karena HP ini, kita yang setir HP itu. Jangan HP itu yang nyetir kita. Jangan yang tampil-tampil itu membuat kita emosi. Kita yang bijak. Keadaan sekarang semakin canggih. Ada statement yang pro, ada statement yang kontra. Mari kita yang bijak, dewasa menyikapi itu semua. Apalagi di tahun-tahun panas ini. Ya, tidak bisa membedakan antara tujuannya mulia atau tujuannya ada hal-hal tertentu. Mari kita bijak. Kita jangan diperbudak oleh teknologi. HP itu kita yang kendalikan. Jangan sampai dia mengendalikan kita. Ya, tapi tetap kita harus berbaik sangka kepada siapapun. Karena itu prinsipnya. Gitu ya. Yang penting enjoy, santai, ada fitnahan, rekam. Kalau perlu ambil tindakan sendiri, kira-kira memenuhi unsur, laporkan ke pihak yang berwajib. Bukan naik untuk mengajak dia diskusi. Gitu ya. Setuju semua ya, sepikan komal mereka. Sepikan. Gak ada gunanya nonton dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ahi Andi, para istri, Sugi Kristolog, Bunda Rahma, Ahi Sadli, Bang Juma. Ini ada berita gembira. Bang. Nah, ini Abang Stanley malam ini syahadat di Keraton Buton.
Alhamdulillah. Subhanallah. Dia akan bagikan VT-nya nanti setelah dia syahadat. Nggak bisa abang bergabung live di TikTok begitu bang? Saya di Kalimantan, saya sama dia kan satu daerah. Dia di Kendari. Abang ada personal numbernya? Itu nanti dia sama Bang Ardiansah, tadi di komalnya Bang Ardiansah dia ucapkan tadi. Oke, thank you bro. Paham. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin, ini kan Bang Zuma udah 2 hari nih nggak tidur. Kalau disuruh live pasti bakal mau lagi. Ya udah kalau begitu ini ditutup dulu. Ya. Terus karena Bang Juma ada kesibukan lain gitu. Ya kita doakan Bang Juma sehat selalu. Jadi teman-teman yang sering bertanya Bang Juma kemana, Bang Juma lagi sibuk. Tetap ada kok bersama kita, nggak kemana-mana beliau. Itu dari saya. Kalau ingin dirungkatkan ditutup aja dulu ya, oke? Siap, Kanda. Bang Koras mungkin bisa dibantu Bang. Silakan Pak Sugi, ditutup Pak De. Karena Bang Juma lagi juga sibuk. Kita nanti berpencar lagi kemana? Insya Allah kita ketemu lagi satu komal yang lain. Tetap kita semangat. Lanjut Pak De, ditutup. Oke, saudaraku sekalian, Masya Allah di kesempatan sore ini sangat membahagiakan sekali. Karena tadi bisa kita saksikan bersama, baru saja bersahadat saudara kita. Usianya masih belia, masih muda, masih energik. Semoga iman yang baru saja diperoleh itu kekal ya di dalam hatinya. Bahkan harapan kita dia bisa menjadi pejuang Islam, menjadi penerus-penerus kami yang sudah uzur ya. Oke saudaraku, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Bila ada salahnya itu murni datang dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah SWT. Kepada saudaraku sekalian saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.